Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2. Bab pertama yaitu struktur organisasi kehidupan. Subbab materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sel dan jaringan sel. Sebelum kita masuk ke materi, silakan klik tombol subscribe agar YouTube channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai. Struktur organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ini nantinya akan bergabung menjadi jaringan sel. Jaringan sel adalah kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan sel ini nantinya akan membentuk sebuah organ. Organ itu ibaratnya pada tumbuhan bisa berupa akar, batang, dan daun. Dan pada hewan atau manusia bisa berupa jantung, paru-paru, lambung, hati, dan sebagainya. Organ ini nantinya akan membentuk suatu sistem organ yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang memiliki kesatuan fungsi tertentu. Misalnya, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah, dan sistem yang lainnya. Semua sistem organ ini nantinya menjadi penyusun tubuh makhluk hidup atau organisme. Oke, kita bahas tentang sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional semua makhluk hidup. Kenapa disebut unit struktural dan fungsional? Karena setiap makhluk hidup tersusun dan terdiri dari sel, dan semua fungsi yang terjadi di dalam tubuh organisme dilakukan oleh sel. Sel bergabung membentuk jaringan, yang selanjutnya jaringan bergabung membentuk organ. Organ bergabung membentuk sistem organ, dan sistem organ inilah yang kemudian menyusun tubuh organisme atau individu. Jadi, bisa dikatakan sel adalah unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran sel sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Penemu pertama sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665 bahwa dia meneliti sebuah sel gabus di bawah mikroskop. Kemudian terlihat selnya seperti ruang-ruang kecil, seperti yang kita lihat pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi bagian-bagian penyusun sel. Bagian yang pertama adalah membran sel. Membran sel memiliki fungsi sebagai pelindung sel. Selain itu, pada membran sel kita bisa melakukan pertukaran zat atau oksigen, makanan, dan sisa metabolisme. Membran sel berupa selaput tipis yang elastis dan bersifat semi permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh zat tertentu seperti air, oksigen, ion, dan zat yang larut dalam lemak. Bagian-bagian penyusun sel selanjutnya adalah inti sel atau nukleus, yang berfungsi sebagai pusat pengatur semua kegiatan sel dan tempat menyimpan kromosom. Kemudian selanjutnya adalah protoplasma. Protoplasma berupa sitoplasma, yaitu cairan sel yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Kemudian adanya organel sel di dalam protoplasma tersebut, yaitu berupa subunit khusus yang di dalam sel yang menjalankan fungsi tertentu. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang organel sel. Apa saja organel sel yang ada pada sebuah sel? Yang pertama adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis protein. Yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai pernapasan sel untuk menghasilkan energi atau berperan dalam respirasi sel. Organel sel yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi fungsinya adalah sebagai sekresi sel dan pembentukan lisosom. Badan Golgi ini akan terhubung dengan retikulum endoplasma atau RE. Fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah sebagai tempat untuk sintesis lemak dan transportasi zat, di mana RE ada dua, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. Organel sel selanjutnya yaitu plastida. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan kloroplas untuk fotosintesis dan zat warna lainnya. Organel sel selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom hanya terdapat pada hewan. Fungsinya adalah
berperanan penting dalam pembelahan sel. Kemudian organel selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Fungsinya yaitu sebagai organ pencerna intraseluler. Kemudian yang terakhir yaitu mikrotubul, yaitu fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan membantu pembelahan sel. Baik, sekarang mari kita lihat struktur sel tumbuhan. Yang pertama, bagian terluar ada dinding sel, kemudian ada selaput plasma atau membran sel, lalu ada nukleus atau inti sel, selanjutnya ada retikulum endoplasma, dan bagian ini adalah ribosom, lalu sitoplasma yaitu cairan sel, kemudian badan Golgi, mitokondria, dan yang besar ini adalah vakuola makanan. Lalu terakhir ada plastida. Selanjutnya kita bahas perbedaan sel hewan dan tumbuhan, bahwa sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, memiliki plastida, dan memiliki vakuola dengan ukuran yang besar, sementara sel hewan hanya memiliki lisosom, sentriol, dan tidak memiliki dinding sel.